Saudara-saudari terkasih, dimanapun saudara-saudari berada, kita bersama pada sore hari ini untuk berdoa dan untuk berefleksi tentang kerahiman ilahi secara khusus merenungkan 5 luka Yesus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh belas kasihan, pada sore hari ini kami datang ke hadapan-Mu melalui doa bersama. Kami ingin mempersatukan hati kami untuk merenungkan sengsara putramu Yesus Kristus. Bukalah hati dan budi kami, agar dalam permenungan ini kami menemukan makna terdalam dari cintamu. Semoga Roh Kudusmu membuka hati kami, agar kami semakin mampu merenungkan cintamu yang begitu besar kepada kami. Semoga Roh Kudus itu menggerakkan hati kami, agar kami semakin menyadari pengorbanan Yesus Kristus putramu bagi kami semua. Berkati kami semua yang hadir di sini, dan juga orang-orang yang ingin kami doakan. Semoga doa-doa kami ini Engkau sambut di dalam hatimu dan berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merenungkan tentang 5 luka Yesus. 5 luka Yesus. Pertama kita membaca Yesaya bab 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada masa Prapaskah kita diajak merenungkan sengsara Kristus lewat jalan salib. Setiap hari Jumat, anggota gereja di paroki maupun di stasi mengadakan jalan salib secara bersama. Dan sebagai devosan kerahiman ilahi, kita juga diminta merenungkan jalan salib Tuhan pada pukul 3 sore, seperti yang diajak, yang difirmankan oleh Tuhan melalui Santa Faustina. Dan pada masa Prapaskah juga, bila berdoa rosario, kita merenungkan peristiwa sedih. Peristiwa sedih dalam bulir-bulir rosario kita. Hal itu mau mengatakan kepada kita betapa perlunya kita merenungkan sengsara Yesus pada masa Prapaskah sebagai tanda atau sarana agar kita semakin menyadari betapa Allah mengasihi kita dan betapa kita berdosa. Karena itu dia mau menyelamatkan kita melalui derita dan sengsaranya. Untuk merenungkan sengsara Kristus secara lebih intensif, kita juga bisa merenungkan 5 luka suci Yesus Kristus. 5 luka-luka Yesus Kristus. Kelima luka yang dialami oleh Yesus ini, pengalaman pahit, pengalaman menderita, sengsara ini, hal ini jugalah yang diterima oleh para stigmatis,
orang-orang kudus yang menerima stigmata. Tujuannya bukanlah untuk menderita semata-mata, melainkan agar kita semakin mengerti dan menghayati derita Yesus dalam menebus kita, orang-orang yang berdosa ini. 5 luka Yesus atau 5 luka suci Yesus Kristus juga sering direnungkan, misalnya oleh Santa Matilda, dan juga direnungkan oleh Santa Brigita dari Swedia, Santa Getrude dari Hefta, dan juga Santa Maria Francisca dari 5 luka Yesus, dan juga seorang kudus dari Claris Capucines yang bernama Santa Veronica Giuliani. Banyak orang-orang kudus yang merenungkan sengsara Yesus Kristus, dan tidak sedikit dari antara mereka yang mengalami sengsara itu di dalam batin mereka sendiri dan juga tampak nanti di dalam tubuh mereka. Kita melihat bahwa Santa Clara dari Assisi adalah seorang kudus yang pertama mengembangkan devosi yang kuat pada 5 luka suci ini. Santa Clara dari Assisi. Santa Clara ini adalah pengikut pertama wanita bagi spiritualitas yang dihidupi oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Dia menuliskan doa kepada 5 luka suci Yesus. Jadi karena Santo Fransiskus itu mendapatkan stigmata sebagai stigmatis yang pertama dalam sejarah, maka Santa Clara sebagai yang menghayati kemiskinan seperti Santo Fransiskus dari Assisi, menghayati kemiskinan Kristus, juga akhirnya merenungkan luka-luka Yesus Kristus itu sendiri dan menuliskan doa kepada 5 luka suci Yesus. Inilah doanya yang dituliskan oleh Santa Clara dari Assisi. Lihatlah, oh Yesus yang baik dan manis, aku berlutut di depan salib-Mu, dan dengan kerinduan dalam jiwaku, aku berdoa dan memohon, anugerahkanlah dalam hatiku iman yang hidup, pengharapan dan kasih, tobat yang sejati dari dosa-dosaku, serta tekad yang kuat untuk memperbaiki hidupku. Dengan cinta yang membara dan penyesalan, aku mengenangkan dan merenungkan kelima luka suci-Mu. Seraya memandang dikau yang terluka, aku teringat ucapan Nabi Daud dari masa lampau tentang dikau. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Kemudian, merenungkan luka-luka Yesus itu, kita mulai luka di tangan kanan Yesus. Kita boleh hening sebentar, dan kita melihat luka di tangan kanan Yesus. Kemudian kita mendoakan doa ini. Pujian dan hormat bagimu, oh Tuhan Yesus Kristus, karena luka suci pada tangan kananmu. Berkat luka kudus ini, semoga Engkau berkenan mengampuni segala dosa yang kami lakukan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan bersikap tak acuh dalam pelayanan kami kepadamu, dan dengan mencari kepuasan diri kami sendiri, baik yang kami lakukan dengan sadar maupun tidak sadar. Anugerahkanlah rahmat-Mu kepada kami, agar kami selalu setia mengenangkan sengsara-Mu yang kudus, sehingga kami layak menghormati luka kudus-Mu dan wafat-Mu yang Kau tanggung demi cinta-Mu kepada kami, dan kami dapat menunjukkan rasa syukur kami atas penderitaan dan wafat-Mu itu dengan mengekang keinginan daging dan nafsu kami ini. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala abad. Amin. Kemudian kita mengucapkan 1 kali doa Bapa kami, 1 kali salam Maria, dan 1 kali kemuliaan. Kemudian kita merenungkan luka Yesus di tangan kirinya. Kita hening sebentar, melihat luka di tangan kiri Yesus. Kemudian kita berdoa.
Pujian dan hormat bagimu, O Yesus yang maha baik, atas luka suci pada tangan kirimu. Berkat luka kudus ini, semoga Dikau berbelas kasih kepada kami, dan merubah segala sesuatu yang tidak berkenan pada Dikau yang ada dalam diri kami. Anugerahkanlah kami kemenangan atas musuh-musuhmu, sehingga dengan pertolongan rahmat-Mu kami dapat mengatasi semuanya. Dan berkat wafat-Mu yang kudus dan terpuji, semoga Dikau membebaskan kami dari semua mara bahaya, kini dan di masa yang akan datang. Dan jadikanlah kami layak untuk menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala abad. Amin. Kemudian kita doakan satu kali Bapa kami, satu kali Salam Maria, dan satu kali kemuliaan. Kemudian kita merenungkan kembali luka di kaki kanan Yesus. Kita hening sebentar, kita lihat luka di kaki kanan Yesus. Kemudian kita berdoa, pujian dan hormat bagimu, O Yesus yang manis, karena luka kudus pada kaki kananmu. Berkat luka yang suci dan terpuji ini, semoga Dikau menguatkan kami dalam tobat yang sejati dan menghasilkan buah-buah pertobatan kami. Kami memohon pada Dikau dengan rendah hati, demi wafat-Mu yang terpuji, agar menjaga kami siang dan malam dalam kehendak-Mu, sehingga kami terbebas dari kemalangan yang mengancam jiwa dan raga kami. Dan pada hari penghakiman-Mu nanti, perlakukanlah kami dengan kerahiman-Mu, sehingga kami beroleh kebahagiaan abadi. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala abad. Amin. Seperti tadi, Bapa kami, Salam Maria, dan kemuliaan. Kemudian kita melihat luka di kaki kiri Yesus. Kita hening sebentar, kita lihat luka di kaki kiri Yesus. Pujian dan hormat bagimu, O Yesus yang manis dan penuh belas kasihan, karena luka suci pada kaki kirimu. Berkat luka yang terpuji ini, kami mohon pengampunan atas segala dosa kami, dan hukuman yang layak kami terima karena dosa itu. Sehingga dengan pertolongan Dikau, kami selamat dari pengadilan-Mu. Kami mohon, O Yesus yang baik dan penuh kasih, demi wafat-Mu yang kudus, agar di saat menjelang ajal, Kau perkenankan kami mengakui semua dosa kami dalam tobat yang tulus, menerima sakramen tubuh dan darah-Mu yang terpuji, dan juga sakramen pengurapan orang sakit, demi keselamatan kekal. Dikau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemudian lanjutkan satu kali Bapa kami, satu kali Salam Maria, dan satu kali kemuliaan. Kemudian kita melihat luka di lambung Yesus. Kita hening sebentar, kita melihat luka di lambung Yesus. Kemudian kita berdoa, pujian dan hormat bagimu, O Yesus yang baik dan manis, karena luka pada lambungmu yang kudus. Berkat luka yang terpuji ini, dan berkat kasih-Mu yang tak terhingga, yang Kau tunjukkan pada Santo Longinus dan kami semua, dengan mengizinkan lambung-Mu ditembus oleh tombak, kami mohon, O Yesus yang baik, sama seperti Engkau memurnikan kami dari dosa berkat sakramen pembaptisan, kini Dikau berkenan berkat darah-Mu yang kudus, yang dipersembahkan hari ini di seluruh dunia, untuk membebaskan kami dari semua yang jahat di masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Semoga berkat wafat-Mu yang pahit, kami dianugerahi iman yang hidup, harapan yang teguh, dan kasih yang sempurna, sehingga kami dapat mencintai Dikau dengan seluruh hati kami, dengan seluruh jiwa kami, dan dengan seluruh kekuatan kami. Penuhilah kami dengan rahmat-Mu, agar kami bertekun dalam karya-karya yang baik, sehingga kami Kau dapatkan setia dalam pelayanan kami, dan memuliakan Dikau kini dan selamanya. Amin. Kemudian kita berdoa, satu kali Bapa kami, satu kali Salam Maria, dan satu kali
kemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus juga melalui Santa Faustina, dan Santa Faustina dalam buku hariannya mencatat dalam buku harian Santa Faustina di nomor 267, di sana Santa Faustina mengatakan bahwa hati Yesus paling senang bila kita merenungkan sengsaranya. Dia mengatakan begini di 267. Yesus mengatakan kepadaku bahwa hatinya paling senang kalau aku merenungkan sengsaranya yang memulihkan, yang memilukan. Berkat renungan seperti itu, cahaya cemerlang menerangi jiwaku. Barang siapa mau mempelajari kerendahan hati yang sejati, hendaklah ia merenungkan sengsara Yesus. Ketika aku merenungkan sengsara Yesus, aku memperoleh pemahaman yang jelas mengenai banyak hal yang sebelumnya tidak dapat kupahami. Aku ingin menyerupai Engkau, ya Yesus, yang disalibkan, disiksa, dan dihina. Yesus, ukirlah kerendahan hatimu sendiri pada hati dan jiwaku. Itulah dilukiskan oleh Santa Faustina di dalam buku hariannya 267. Kemudian dia catat kembali di nomor 1184. Faustina mengatakan, jika penderitaanmu, bukan Faustina tapi Yesus, jika penderitaanmu melampaui kekuatanmu, kata Yesus kepada Santa Faustina, pandanglah luka-lukaku. Ini persis dikatakan di nomor 1184. Ketahuilah putriku, bahwa kemartiranmu yang tersembunyi, yang engkau alami hari demi hari, dalam kepatuhan total kepada kehendakku, akan mengantar banyak jiwa ke dalam surga. Kalau engkau merasakan penderitaanmu itu melampaui kekuatanmu, pandanglah luka-lukaku. Dan engkau akan bangkit di atas cemooh dan penghakiman manusia. Renungan mengenai sengsaraku akan membantu engkau bangkit mengatasi segala sesuatu. Kemudian di nomor 1512, kita diajak supaya kita sering merenungkan penderitaan yang telah dijalani oleh Yesus. Yesus sendiri berkata, seringlah merenungkan penderitaan-penderitaan yang sudah kujalani. Maka tidak satu pun dari apa yang engkau derita akan terasa berat. Engkau paling menyenangkan hatiku ketika engkau merenungkan sengsaraku yang pedih. Gabungkanlah penderitaanmu yang kecil-kecil dengan sengsaraku yang pedih, supaya semua penderitaanmu memiliki nilai yang tidak terbatas di hadapan keagunganku. Nah, jadi kita lebih bernilai apabila seluruh penderitaan kita bisa kita satukan dalam permenungan kita kepada sengsara Yesus, kepada luka-luka Yesus. Dan juga apabila kita berdoa koronka, kita bisa merenungkan kelima luka Yesus ini. Dapat menolong kita dengan koronka itu merenungkan luka-luka Yesus. Misalnya pada puluhan pertama dalam doa koronka, kita bisa merenungkan kepala Yesus yang dimahkotai duri. Di situ begitu banyak luka-luka, kesakitan. Kemudian pada puluhan yang kedua, kita bisa merenungkan bagaimana luka di tangan kiri Yesus, luka di tangan kirinya. Kemudian pada puluhan yang ketiga, kita dapat merenungkan sengsara Yesus, luka-luka Yesus di tangan kanannya. Kemudian pada puluhan yang keempat, kita bisa merenungkan luka pada kedua kaki Yesus. Pada kedua kaki Yesus. Dan kelima, kita bisa merenungkan luka pada lambung Yesus. Pada lambung Yesus. Untuk menjelaskan seluruhnya detail-detail ini, kita masih perlu mencari waktu agar kita lebih nanti merenungkan lagi apa arti luka-luka, setiap luka, luka di kaki kiri, kaki kanan, kaki tangan kiri, tangan kanan, kemudian lambung Yesus, kemudian nanti kita bisa renungkan lagi bagaimana mahkota duri
yang menancap di kepala Yesus. Rasanya untuk merenungkan itu hari ini tidak cukup, tapi ini hantaran supaya kita bisa semakin mampu untuk menghayati penderitaan Kristus pada masa Prapaskah ini, dan kita terbantu untuk berdoa jalan salib. Kita juga terbantu untuk berdoa koronka, agar kita bisa berkonsentrasi menolong kita. Karena memang tidak selalu mudah untuk berdoa itu dengan fokus dan kreatif. Tetapi dengan merenungkan luka-luka Yesus ini, kita terbantu menghayati penderitaannya. Akhirnya, permenungan kepada luka-luka Yesus ini mengajak kita agar kita semakin rendah hati. Semakin merendah hati. Tidak menjadi pribadi yang sombong. Kemudian kita menjadi orang yang tahan menderita dan mau berkorban. Tidak gampang mengeluh. Kemudian dengan merenungkan luka-luka Yesus, kita juga bisa semakin percaya kepada kasih dan penyelenggaraan Tuhan. Dan yang terakhir, menurut saya sebagai catatan, dengan merenungkan luka-luka Yesus, kita semakin terbantu untuk tekun berdoa. Tidak ada alasan lagi, tidak ada bahan untuk berdoa. Kita terbantu untuk bermeditasi, untuk berkontemplasi, untuk merenung sendiri, mengambil salib, melihat kepala Yesus yang berdarah, melihat tangan Yesus, melihat kaki Yesus, melihat luka di lambung Yesus. Dengan itu, kita tertolong untuk semakin menghayati penderitaan Kristus secara khusus pada masa Prapaskah ini. Dan bukan semata-mata mau merenungkan penderitaan itu, tetapi bagaimana supaya kita juga semakin bertobat, semakin menjauhi dosa-dosa, dan semakin rendah hati, dan semakin mencintai, semakin mengasihi, dan semakin mampu untuk mengampuni sebagai murid-murid Yesus yang mencintai kita. Ingatlah, kita semua adalah murid-murid Yesus yang dicintai oleh Yesus. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen dan Katolik yang baik dan benar, kita harus meniru apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Kita mohon kekuatannya agar kita mampu melaksanakannya. Kita akan masuk pada jam kerahiman yang agung ini. Kita bawa doa-doa kita, orang yang kita cintai, kita doakan kepada luka-luka Kristus. Lino Angelin dan Marto secara khusus pada sore hari ini, agar mereka diberikan oleh Tuhan yang terbaik untuk kehidupan mereka. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebelum masuk pada jam kerahiman ini, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa, melalui sengsara Yesus Putranya, dan melalui luka-lukanya, memberkati, meneguhkan, dan menguatkan saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.